진짜 놈의 국세청이 제보한 거야? 처남 옆에 설치. 알렉스부가 돈을 빼? 너 아주 짠돌이 네 아빠 겠다는 황태웅을 내가 살렸다는 거. 철이 덜 들었나 봐요. 영원히 내 곁에. 너 진짜 뻔뻔하다. 내 입으로 듣게 해서 미안해. 다음부턴 주위 근처에 얼씬도 하지 마. 진 여사가 너무 예뻐서. 엄마한테 그런 진짜. 살인 혐의로 긴급 체포합니다. 체포해. Halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan lanjutan alur cerita dari drama Korea The Golden Spoon episode yang ke-7. Untuk kalian yang belum melihat episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Pada episode kali ini, Juhi melihat ayahnya dibawa ke dalam ambulans. Kakaknya datang dan melarang untuk ikut dengan ambulans. Juhi hanya bisa terus menangis ketika melihat mobil ambulans pergi. Polisi tiba untuk memeriksa TKP, tetapi ternyata mereka berusaha untuk menghilangkan barang bukti di TKP. Salah satu dari mereka melihat Taeyong di CCTV dan menghapus rekamannya. Reporter melaporkan Presdirna tewas, kemungkinan besar karena kecelakaan atau pembunuhan. Presdir Hwang dan pengacara Go melihat siarannya di televisi. Pengacara Go mengatakan polisi akan menyimpulkan Presdirna meninggal karena serangan jantung. 말라지 않게. Setelah itu, Songchon mengetuk pintu. Ayahnya bertanya dari mana, padahal dia menyuruhnya untuk beristirahat. Songchon berbicara kalau dia mendengar Presdirna meninggal. Kenapa bisa terjadi? Ayahnya bertanya, kamu tidak ingat pembicaraan kita pagi ini? Mungkin karena berhenti minum obat kondisimu memburuk. 상태가 더 안 좋아진 것 같고. 모르겠어요. 바보같이. Songchon mengakui kalau dia tidak ingat dengan apa yang terjadi. Ayahnya kemudian memeluknya dan mengatakan kalau dia tidak perlu mengingatnya. Dan sebagai ayahnya, dia akan melakukan apapun untuk putranya. Di luar ruangan, ibu tirinya mengatakan bahwa dia mendengar dia dibawa dalam keadaan mabuk semalam. Kamu pasti tidak ingat, sayang sekali di saat yang penting malah tidak mengingat apa-apa. Di dalam kamarnya, Songchon melihat sendok emas miliknya dan teringat ketika dia bertemu dengan nenek. Nenek pikir dia tidak akan kembali. 할머니가 무슨 상관이에요? Nenek kemudian memegang sendok emas milik Songchon. Sebelum memberikan padanya, dia menyuruhnya untuk mengingat emas meleleh di suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Tapi bagaimana dengan tanah yang tercampur dengan banyak hal lainnya? Apa 1000 derajat Celcius cukup untuk melelehkannya? 할머니 그런 말씀은 또 왜 하신 거야? Songchon kemudian melihat ukiran angka 3650 hari, yaitu 10 tahun yang bersinar. Dia akan memilih orang tuanya lagi setelah 10 tahun. Di ruangan yang lain, ayah Taeyong bertanya pada Moon-gi kenapa dia tidak bersamanya tadi malam. Moon-gi beralasan bahwa dia bertemu dengan temannya, padahal dia mencari informasi mengenai reporter Lee Chul-sung. 친구? 죄송합니다. Ayah Taeyong tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Dia akan memberikan kesempatan sekali lagi karena dia teringat mendiang ibu Taeyong dan dia mengetahui bahwa Moon-gi sangat peduli dengan Taeyong. Adegan kemudian diperlihatkan pemakaman Presdirna. Juhi masih tidak percaya ayahnya meninggal. Kakaknya yang mendengarnya marah-marah. Dia sudah tidak melakukan otopsi atas permintaan Juhi dan mengatakan ayahnya meninggal bukan karena dibunuh. Yojin dan ayahnya datang ke pemakaman. Tidak lama Songchon datang, saling menatap. Diperlihatkan kilas balik ketika Yojin menyuruhnya untuk berlutut. Yojin melihatnya sambil tersenyum sinis. Songchon mengabaikannya. Di sebuah ruangan, Yojin mengucapkan selamat pada Songchon karena telah kembali menjadi Hwang Taeyong. Yojin mengatakan di hari Songchon menggunakan sendok emasnya, dia datang ke rumah Taeyong. Dia melihat Taeyong berlari keluar, kemudian mengikutinya, berakhir dengan menamparnya karena dia ingin mengakhiri semuanya. Yojin mengatakan pada Songchon suatu hari dia akan berterima kasih padanya. Dalam hatinya, Yojin bertanya kenapa Hwang Taeyong ingin mengakhiri semuanya.
Songchon melihat Juhi duduk dan menghampirinya. Juhi bertanya, "Kamu datang sendiri?" Songchon mengatakan ayahnya sedang sibuk. 하러 오실 줄 알았는데. Kemudian dia melihat Taeyong dan memanggilnya. Mereka kemudian berpelukan. Melihatnya, Songchon hanya bisa terdiam. Tiba-tiba terjadi keributan. Kakak Juhi bertengkar mengenai saham perusahaan yang mereka jual ke Juntae. Juhi meminta kakaknya untuk tidak membicarakan uang di acara pemakaman ayahnya. Melihat kejadian itu, Songchon pergi keluar, sedangkan kakaknya Juhi ingin memukul. Taeyong menghalanginya dan membela Juhi, membuatnya semakin marah. 알 거 없고 Di luar aula pemakaman, Songchon meminta Moon-gi untuk memeriksa bagaimana Juntae bisa membeli saham UBS TV. Tiba-tiba ayah Hyojin menghampirinya dan memegang tangannya, tapi Songchon malah menarik tangannya. Kemudian dia meminta Moon-gi untuk menyelidiki pajak perusahaan ayah Hyojin. Moon-gi mendapatkan bukti penghindaran pajak dan penipuan pembukuan ayah Hyojin sejak tahun 2007 sampai 2011. Selanjutnya diperlihatkan Sengah yang dimarahi. Dia membuat keributan karena salah satu pelanggannya menyentuh bokongnya. Atasannya menyuruhnya untuk berhenti. Tiba-tiba direktur mereka datang dan memecat atasan Sengah. Kemudian mengangkat Sengah untuk menjadi penata rambut di salon itu. 내일부터 승아 쌤이 예약 받을 거. Sementara ibu Songchon sangat senang karena sebuah perusahaan webtoon menghubungi suaminya. Mereka ingin menjadikan webtoon milik suaminya menjadi serial. Kebahagiaan tidak sampai di situ. Pemilik restoran tempatnya bekerja memberikan pinjaman 10 juta won untuk menyewa rumah. Mereka sangat bahagia, kemudian berpelukan. Ternyata semua ini adalah perbuatan Songchon. Dia memperhatikan mereka dari luar. Dia meminta orang tuanya untuk menunggu. Dia akan kembali dengan 100 miliar won. Adegan selanjutnya diperlihatkan Badan Pajak Nasional BPN datang ke kantor ayah Hyojin. Mereka melakukan penggeledahan. Ayah Hyojin bertanya-tanya siapa yang melaporkannya ke BPN. Hyojin yakin pelakunya adalah Hwang Taeyong. Dia mengatakan pada ayahnya bahwa dia akan mengurusnya. Hyojin berusaha untuk menghubungi Songchon, tapi dia tidak mau mengangkat teleponnya. 내 전화를 끊어? Moon-gi datang untuk memberikan laporan. Dia bertanya kenapa dirinya membantu keluarga Songchon. Dia menjawab bahwa dirinya menjadi Hwang Taeyong untuk membantu Lee Songchon. Jawabannya membuat Moon-gi bingung. Kemudian Moon-gi memberikan informasi orang yang membantu Juntae. Dia adalah Alex Bu, mantan manajer dana legendaris di Wall Street. Kini mengelola dana ekuitas pribadi bernama Golden Money Investment. Songchon dan Moon-gi kemudian mendatanginya. Alex Bu mengajaknya makan di sebuah rumah makan kecil. Dia menambah pesanannya, kemudian memberikan bonus uang, membuat mereka sangat senang dan terus mengucapkan terima kasih. Songchon bertanya kenapa dia membawa banyak uang tunai. Untuknya, uang lebih baik dihabiskan dalam bentuk tunai. Songchon mengatakan mereka berterima kasih pada uang yang diberikan, bukan pada dirinya. Alex Bu bertanya apa tujuannya menemui dirinya dengan sikap arogan. Songchon membalasnya dengan mengatakan dia mentolerir sikap arogannya karena uang yang dimiliki oleh ayahnya. UBS TV 지분 인수하는 자금 Songchon ingin dia memihak padanya, bukan pada pamannya Juntae. 처남 옆에 설 Sementara itu di kantor ayah Taeyong, dia sudah mengetahui bahwa Juntae membeli saham UBS TV. Tiba-tiba Juntae mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa Alex Bu menarik investasinya. 알렉스부가 돈을 빼? Kembali ke Songchon, Alex Bu mengucapkan terima kasih atas makanannya. Dia kemudian mengatakan jangan membuatnya menyesal karena telah memilih berpihak pada Hwang Taeyong. Alex Bu kemudian dijemput dengan mobil sedan kelas atas, tapi makan makanan senilai 2.000 won. 백반과 최고급 세단이라니. Adegan kemudian diperlihatkan Juhi yang sedih melihat TKP. Tiba-tiba Ibu Kim datang dan Juhi memberikan pesangon padanya. 그동안 애써주셔서 감사해요. 퇴직금 조금 넣었어. Ibu Kim melihatnya dan marah karena hanya diberikan pesangon sedikit. Kemudian mengatai Juhi pelit sama seperti ayahnya. 피눈물 좀 흘릴걸? 너 앞으로 고생... Setelah berkata kasar, dia mengambil uangnya dan pergi. Sebelum pergi, Juhi bertanya apakah dia melihat ada yang datang di hari kematian ayahnya. Ternyata Ibu Kim menerima uang dari pengacara Go. Dia menjawab tidak ada. Sementara di rumah Taeyong,
Ayahnya bertanya kenapa dia melarang Alex Bu untuk berinvestasi pada Juntae. Ayahnya juga mengetahui bahwa Taeyong melaporkan ayah Yojin ke BPN. Songchon beralasan bahwa Juntae berniat mengambil alih karena rasio utang dan keuntungan operasinya. Tetapi jika mempertimbangkan reputasi Dusin, seharusnya dia tidak terburu-buru. Ada rumor bahwa ayah adalah penyebab masalah keuangan Presdirna. Langsung mengakuisisi dalam situasi ini akan merusak reputasi Dusin. Di ruangan yang lain, Juntae kesal dengan Taeyong. 황태영 이 자식 감히 나한테 덤벼? Ibu tiri Taeyong kemudian datang dan merasa heran kenapa Taeyong sekarang bersikap aneh lagi. Dia bercerita pada Juntae bahwa dia pulang dalam keadaan mabuk. Kemudian pengacara Go menyuruh staf untuk membakar semua yang dipakai Taeyong. 형 수상하네? Keesokannya, Juhi datang ke kantor ayah Taeyong. Juhi ingin minta tolong padanya untuk mengungkap kematian ayahnya. Polisi bilang ayahnya mengalami kecelakaan, tapi dia tidak mempercayainya. Ayah Taeyong terlihat tidak ingin membantu. Dia mengatakan apakah ayahnya jahat hingga ada orang yang ingin membunuhnya. Setelah itu, ayah Taeyong memberi Juhi amplop berisi cek senilai 100 miliar won. Tetapi Juhi yang masih sangat sedih karena kehilangan ayahnya, 마음만 감사히 잘 받. lebih pilih pergi tanpa mengambil amplop itu. Adegan selanjutnya, Yojin marah pada Songchon karena BPN dan polisi memeriksa perusahaan ayahnya. Songchon ingin membalas perbuatan ayah Yojin pada ibunya. Yojin mengatakan jika dia tidak menyelamatkan Taeyong, dia pasti tidak ada di sini sebagai Hwang Taeyong. Tetapi Songchon tidak peduli. Sementara itu Juntae melihatnya ditampar Yojin melalui CCTV. Juntae memeriksa CCTV di hari Taeyong pulang dalam keadaan mabuk. Ternyata CCTV-nya ditimpa. Juntae berpikir pasti ada yang disembunyikan. Sementara Juhi di rumah sendirian, dia teringat ucapan ayah Taeyong. Kemudian melihat foto ayahnya. Dia masih tidak percaya ayahnya meninggal. Tiba-tiba, dia mendengar suara ayahnya. 울지 마, 이 녀석아. Ternyata itu hanya halusinasinya. Keesokannya, Juhi datang bersama Taeyong untuk menemui kakaknya. Baru bertemu, kakak Juhi dan Taeyong sudah berdebat. Kakaknya menyuruh untuk menandatangani surat pelepasan warisan. Taeyong memberitahunya untuk tidak menandatangani surat itu karena kakaknya ingin mengambil semua properti yang berguna dan mereka ingin Juhi tidak mengajukan gugatan di kemudian hari. Kakaknya mengancam akan memblokir rekening bank, kartu kredit dan semuanya jika dia tidak menandatanganinya. Taeyong mengatakan bahwa kakaknya berbohong dan dia mengenal pengacara terbaik jadi dia akan mengurusnya. Taeyong kemudian mengajak Juhi pergi. Di luar restoran, Juhi bertanya bagaimana dia bisa tahu banyak mengenai pengacara. Taeyong hanya menjawab mungkin karena mereka terkenal. Juhi tidak menyangka Songchon bisa menggertak seperti tadi. Taeyong mengatakan untukmu dan ibunya, dia bisa melakukan apapun. Taeyong melihat sebuah lukisan dan mengatakan bahwa lukisannya asli. Juhi mengatakan tidak mungkin restoran seperti ini memiliki lukisan Shin Yeon-bok. 진짜 맞아? Alex Bu membenarkan ucapan Taeyong dan bertanya bagaimana dia bisa mengetahuinya. Taeyong menjelaskan apa yang dia tahu. 제 느낌이 그래요. Alex Bu memberikan 50.000 won karena dia sudah mengetahui keaslian lukisan Shin Yeon-bok. 5만 원? Taeyong yang melihatnya memiliki banyak uang, meminta selembar lagi padanya. 우리 둘이 맛있는 거 먹기 좀 어려울 것 같아서. Alex Bu memberikannya, tapi dia menganggapnya sebagai pinjaman. Taeyong menyetujuinya, kemudian menulis nomor ponsel dan namanya di tangan Alex Bu. Selanjutnya, Songchon datang ke salon kakaknya dengan Moon-gi. Dia meminta Sengah untuk menata rambut Moon-gi. Dia kemudian memintanya untuk menyimpan nomor ponsel miliknya. Songchon kemudian pergi untuk bertemu dengan pengacaranya. Tiba-tiba ibunya menelpon dan memberitahu bahwa besok malam mereka akan bertemu di restoran. Pak Janggun menguping pembicaraan Sengah dan melaporkannya pada Yojin. Adegan kemudian diperlihatkan Taeyong membawa makanan yang dibuat oleh ibunya untuk Juhi. Dia mencicipinya. Tiba-tiba Taeyong menciumnya. Juhi terkejut. Dia mendorongnya, membuat situasi menjadi canggung. Bel berbunyi. Ternyata yang datang adalah Songchon. Dia makan hidangan yang dibawa Taeyong. 너네 엄마 반찬 다 맛있는데. Taeyong mengatakan bahwa dia tidak tahu malu, padahal pamannya telah mengambil alih perusahaan Juhi.
bagaimana dia bisa makan di depan Juhi. Song Chon kemudian memberitahu bahwa dia sudah mencari tahu apa yang dilakukan oleh kakak Juhi. Pengacaranya mengatakan bahwa kakaknya menyelundupkan semua aset berguna pada sebuah perusahaan dan mereka sebenarnya memiliki utang yang jauh lebih besar. Pasti karena itu mereka merelakan warisannya. Presdirna memiliki pinjaman pribadi untuk menyelesaikan masalah keuangan. Song Chon memberitahu Juhi dia harus merelakan warisannya karena hanya itu satu-satunya cara. 나 잠깐만. Juhi pergi keluar untuk menenangkan dirinya. Song Chon menghampirinya. Song Chon mengatakan kalau rumah yang dia tinggali dilelang oleh kakaknya. Song Chon minta maaf padanya karena dia harus mendengar semua ini darinya. Juhi mengatakan ayahnya membangun rumah ini untuk ibunya. Dia lahir dan besar di rumah ini. Merelakan warisan seperti merelakan ayahnya. Juhi bertanya apakah dia perlu berterima kasih padanya untuk informasi yang dia berikan. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Kemudian dia meninggalkan Song Chon yang terus memandanginya. Pada malam harinya, ayah Song Chon berjalan menuju restoran tempat istrinya bekerja. Taeyong tiba-tiba muncul, membuatnya kaget. 깜짝 놀랐잖아, 엄마. Setelah itu, dia melihat ayah Yojin memohon maaf pada ibunya. Jika tidak, perusahaannya akan hancur. Dia berlutut memohon maaf karena membawanya ke Ganang dan memintanya menginap di hotel. Taeyong yang melihatnya langsung memukul ayah Yojin. Kemudian ayahnya memukul juga. Dia menawari 100 juta won untuk membayar uang sekolah Song Chon dan membeli rumah. Dia menyuruhnya untuk melupakan semuanya. Kemudian ayah Yojin menyundulnya dan buru-buru kabur. Taeyong mengejarnya dan buru-buru mengambil alih mobil ayah Yojin. Dia mengemudi dengan ugal-ugalan, membuat ayah Yojin ketakutan. Sengah menerima telepon dari ibunya yang memberitahu bahwa Song Chon menculik ayah Yojin. Sengah menelpon Taeyong yang sedang bersama dengan ayahnya untuk makan malam. Song Chon mengabaikannya. Sengah kemudian mengirim pesan padanya. Ketika Song Chon membaca pesannya, dia minta maaf pada ayahnya kemudian buru-buru pergi. Dia menelpon Sengah dan dengan Moon-gi dia mencari Song Chon. Kembali ke Taeyong, dia ngebut di jalan dan ayah Yojin meminta untuk menepi, tapi dia tidak mau mendengarnya. Ayah Yojin terus memohon ampun. Tiba-tiba sebuah mobil memotong dan menghentikan lajunya. Ternyata Song Chon dan Moon-gi. Ayah Yojin buru-buru menghampiri Song Chon dan mengadu padanya, tetapi Song Chon malah membela Taeyong. 당신이 먹는 수가 있어. Song Chon mengatakan pada ayah Yojin kalau hari ini dia tidak bertemu dengan Lee Song Chon dan ayahnya, tidak dipukuli atau diculik. Jika dia tidak mau melakukannya, perusahaannya akan diselidiki oleh kantor kejaksaan atas penghindaran pajak, penggelapan uang, penipuan, dan malpraktik. Ayah Yojin menyetujui. Dia mengatakan kalau dia mimisan, bukan dipukuli. Kembali ke Hwang Hyondo, ayah Taeyong, dia meminta Alex Bu untuk menginvestasikan uangnya pada Juntae. Alex Bu bertanya kenapa. Dia sangat menyukai keberanian Taeyong yang arogan. Hwang Hyondo ingin memberi Taeyong pelajaran. Jika dia setuju, Hwang Hyondo akan membalasnya dengan hal yang lebih besar, membuat Alex Bu sulit untuk menolaknya, dan dia akan menuruti perkataannya. Di restoran, ibu Song Chon menelponnya. Dia kemudian mengatakan pada suaminya bahwa Song Chon dan ayah Yojin sudah saling memaafkan. Semuanya berjalan lancar. Istrinya kemudian meminta maaf padanya. Dia sudah mengetahui bahwa ayah Yojin menyukainya. Dia berharap dengan begitu mereka bisa tinggal lama di rumahnya. Suaminya mengatakan harusnya dia yang meminta maaf. Dia kemudian meminta maaf pada istrinya, kemudian mereka menangis. Song Chon berbicara pada Taeyong, jika bukan karena dirinya, dia pasti sudah dipenjara. Song Chon ingin Taeyong sadar. 정신 좀 차리라고 이 자식아. Taeyong kesal pada Song Chon karena dia tidak tahu apa yang dilakukan pada ibunya. Jika dia menjadi dirinya, dia pasti akan memukulnya. Song Chon menjawab jika itu dirinya, dia tidak akan memukulnya karena tidak memiliki uang. Taeyong tidak mau kalah. Dia mengatakan, jika tidak punya uang harus diam saja. Apakah dosa jika tidak memiliki uang? Itu adalah dosa yang paling menyedihkan, ucap Song Chon. Jika miskin, jangan berkelahi. Jika seseorang memukul, harus bertahan. Meski itu tidak adil, atau itu akan menjadi hutang. Itulah nasib orang miskin. Diperlihatkan kilas balik ketika masa sekolah. Song Chon kemudian mengatakan pada Taeyong, jika peduli pada ibumu, jangan membuat masalah.
Sayangnya, Taeyong tidak mau hidup seperti itu. Dia akan bertindak dan bicara semaunya, tidak akan menjadi pengecut walaupun miskin. Keesokannya di sebuah kafe, Juntae bertemu dengan temannya. Temannya mengatakan kalau ada rumor bahwa Presdirna meninggal karena mengakhirinya sendiri. Dia kemudian memanggilnya Mr. Smile. Juntae tidak senang temannya memanggil dengan sebutan itu. Juntae bertanya kenapa Presdirna mengakhirinya sendiri. Orang bilang karena dia tidak bisa menikahi Juhi dengan Taeyong. Dia meninggal karena Taeyong. Membuat Juntae terdiam, kemudian buru-buru pergi. Dia menelpon kakaknya, menanyakan dalam keadaan mabuk Taeyong pulang jam berapa. Di rumah Yojin, ayahnya mengatakan dia berhasil menyelamatkan perusahaan berkat putri kesayangannya, tapi dia hampir tidak selamat. Yojin menyuruh ayahnya untuk minta maaf dan membiarkan mereka memukulinya. Ayahnya bingung kenapa Hwang Taeyong menolong Lee Song-chon. Yojin mengatakan karena Hwang Taeyong adalah Lee Song-chon. Menurut ayahnya, mereka memiliki kemiripan, sama-sama tidak sopan. Di tempat lain, Juhi mengunjungi makam ayahnya. 나 또 올게. Setelah itu ponselnya berdering. 나야. Song-chon menelponnya, menawarkan bantuan. Dia kemudian bertanya di mana Juhi dan menawarkan untuk menjemputnya. Tetapi dia mengatakan Song-chon akan menjemputnya. Pada malam harinya, Juntae memberitahu Song-chon bahwa Alex Bu kembali berinvestasi padanya. Kemudian dia mengatakan rumor mengenai Presdirna yang dibunuh, membuat Song-chon terkejut. Juntae melanjutkan dengan mengatakan, Presdirna meninggal di malam dirinya pulang dalam keadaan mabuk. Song-chon bertanya apa maksudnya, tapi Juntae tidak menjelaskan, kemudian pergi. Di halaman rumah Taeyong, datang mobil polisi. Mereka kemudian menangkap Hwang Taeyong atas kasus pembunuhan. 끌고 가. Episode ini berakhir dengan memperlihatkan Song-chon masuk ke dalam mobil polisi. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 주희가 절대 알지 못하게 할 거야. 무슨 일이 있어? 들으면 구미가 당길 만한 얘기가 있어서 전화했어. 그 안에 이승찬 아니야. 네가 알던 그 이승찬 아니야. 우리 아빠 죽였니?